Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Darman yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah pada video kali ini akan menyampaikan perihal tentang zikir nafas level Panaul Zikri, yaitu leburnya keakuan diri di dalam berzikir. Karena level 4 ini adalah suatu perjalanan rohani. Tiada diri lagi, tiada keakuan, tiada yang berzikir lagi. Karena sudah jelas Panaul Zikri, pana di dalam berzikir. Nah, karena di metode zikir nafas level 4 ini yaitu menapisbatkan yang ada hanya Allah dan yang ada hanya kekuatan Allah. Jadi yang ada itu adalah Allah, maka pana tiada yang berzikir. Nah, siapa yang berzikir? Ya hakikatnya Allah jualah yang berzikir. Nah, maka disebutlah Panaul Zikri, kosong, tiada keakuan diri di dalam berzikir. Maka disinilah kita harus memahami kunci dalam berzikir untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak serupa dengan apapun. Baik, sahabat Kang Darman yang budiman, Panaul Zikri pada hakikatnya bukan diri kita yang berzikir. Karena pana, karena tidak ada keakuan diri, maka wajib kita imani, wajib kita yakini dengan kesadaran tertinggi, yaitu kesadaran ilahiyah. Jadi yang berzikir itu ya Allah juga. Nah, ini bagaimana agar sampai kepada tahapan Panaul Zikri? Ya, semuanya itu butuh proses. Tidak ada keinginan, tapi kuncinya ya satu. Kita harus berserah diri kepada Allah. Biarlah Allah yang membimbing kita di dalam perjalanan rohani dengan metode zikir nafas. Karena zikir nafas level 1 yaitu menyadari keluar masuk nafas. Setelah menyadari keluar masuk nafas, baru kita ikuti keluar masuk nafas ini dengan asma'u Allah. Maka itulah level 2, masih wilayah jasad. Ketika kita sudah masuk atas bimbingan Allah, yaitu ke level 3 yang disebut dengan alam jiwa. Di alam jiwa ini tiada keinginan lagi, tiada diri lagi, tapi kesadaranlah yang tertanam di dalam jiwa, yaitu level 3. Maka Allah akan membimbing sampai ke level 4. Nah, yang disebut dengan Panaul Zikri. Karena di level 4 ini hakikinya adalah menapisbatkan dalam perjalanan zikir nafas. Karena yang ada hanya kekuatan Allah dan yang ada hanya Allah. Maka jelas di level 4 ini adalah Panaul Zikri. Siapa yang berzikir dan siapa yang memperjalankan ruhaniyah kita? Ya pada hakikatnya ya Allah juga. Allah lah yang berzikir. Di sini kita harus benar-benar mengimani, meyakini bahwa kita tidak bisa apa-apa.
Karena sudah jelas, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali daya dan upaya Gusti Allah. Apakah di dalam menjalankan atau mengamalkan zikir boleh kita punya keinginan? Nah, selama ada keinginan dalam mengamalkan zikir, berarti kita masih terhijab oleh keinginan itu. Karena pada hakikatnya wujud keinginan adalah ego diri atau nafsu. Sahabat Kang Darman Desa yang budiman, kunci untuk menuju Panaul Zikri atau leburnya keegoan diri di dalam perjalanan rohani dengan metode zikir nafas. Jelas, kita harus berserah diri kepada Allah, berzikir karena Allah, sehingga Allah juga yang membimbing di dalam perjalanan rohani itu. Dan hakikatnya Allah juga yang akan memperkenalkan dirinya. Tapi kita harus benar-benar yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, prosesnya harus melewati Panaul Zikri, yaitu lebur keegoan dalam berzikir. Pana yaitu tidak ada, kosong, pengakuan diri bahwa diri inilah yang berzikir. Tapi pada hakikatnya Allah juga yang berzikir dan Allah juga yang memperjalankan perjalanan rohani ini untuk sampai menghadap kepada sang pemilik roh. Nah, sahabat Kang Darman Desa yang budiman, ketika lebur keakuan diri, maka tiada keinginan apapun. Itu wajib kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Pana, tiada keinginan, kosong. Sejatinya dia, diri manusia itu kosong, isi karena keimanannya, isi karena kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan zikir nafas level Panaul Zikri, tiada lagi keinginan dan tiada lagi kesombongan menyatakan bahwa sayalah yang berzikir. Itu suatu kesombongan. Padahal pada hakikatnya Allah lah yang berzikir dan Allah lah yang memperjalankan rohani untuk sampai kepada yang punya rohaniah itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.